Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 5 Februari 2024 merupakan peringatan wajib Santa Agatha, perawan dan martir. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Reni Wayong, Mazmur dilantunkan oleh Irene Indarti, dan renungan ditulis oleh Justinus. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami datang kepadamu untuk mengucap puji dan syukur, karena atas perkenan-Mu sajalah kami boleh memasuki hari pertama di minggu yang baru. Sebelum kami memulai langkah kehidupan di hari yang baru ini, kami hendak mendengarkan, merenungkan, serta menghayati firman-Mu terlebih dahulu. Untuk itu, sudilah kiranya Engkau menerangi hati kami, agar kami boleh mendengarkan pesan-Mu yang menjadi dasar pijakan di dalam berinteraksi dengan sesama kami dan Engkau. Semua ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja, bab 8, ayat 1 sampai dengan 7, dilanjutkan ayat 9 sampai dengan 13. Setelah rumah Allah selesai dibangun, Raja Salomo memerintahkan para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin keluarga Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ketujuh, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, imam-imam mengangkut tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan serta segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Sedang Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu, dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya, yakni di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tempat di bawah sayap kerub-kerub. Sebab kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungan dari atas. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, yakni loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, turunlah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga oleh karena awan itu, imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Pada waktu itu, berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit,
tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat peristirahatanmu. Dengarlah, kami dengar tabut itu ada di Efrata. Kami telah mendapatinya di padang Yaar. Mari kita pergi ke tempat kediamannya dan sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat peristirahatanmu. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat peristirahatanmu. Engkau serta tabut kekuasaanmu. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran, dan biarlah bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Demi Daud hamba-Mu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat peristirahatanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus bab 6 ayat 53 sampai dengan 56. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Bait Allah. Renungan dibawakan oleh
Agustinus Ronald. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada satu kesempatan, seorang sahabat menceritakan ia sudah selesai membangun ulang rumahnya. Ia menunjukkan foto-foto rumahnya itu. Foto tampak depan, foto ruangan-ruangan di dalamnya, beserta kelengkapannya. Satu foto yang menarik saya adalah tampak ibu sahabat saya ini sedang duduk di sofa dengan wajahnya memancarkan rasa bahagia. Seperti hendak mengatakan bahwa rumah baru sahabat saya ini merupakan rumah yang nyaman dan damai. Salomo, seorang raja Israel, dikisahkan membangun bait Allah yang di dalamnya terdapat tempat yang kudus di mana tabut perjanjian Musa ditempatkan. Dan lalu Allah berkenan berdiam dalam bait Allah itu, di mana para imam bait Allah melihatnya bagaikan asap tebal. Bait Allah yang dibangun Salomo berkenan bagi Allah dan Allah berdiam di dalamnya. Dalam suatu diskusi dengan beberapa orang katekumenat, terungkap beragamnya motivasi mengikuti Tuhan. Ada yang motivasinya menjawab sapaan Tuhan. Ada yang motivasinya mengikuti orang tua. Ada yang motivasinya agar satu keluarga memiliki iman yang sama dan motivasi-motivasi lainnya. Tuhan menyapa mereka juga dengan berbagai cara. Ada yang disapa melalui mimpi, ada yang disapa melalui pasangannya, ada yang disapa melalui anaknya, ada yang disapa melalui media, dan lain sebagainya. Waktu para katekumenat menjawab sapaan Tuhan tersebut juga berbeda-beda. Ada yang perlu waktu 10 tahun sejak sapaan Tuhan untuk kemudian mulai belajar sebagai katekumenat. Dan ada pula yang perlu waktu 1-2 bulan untuk menjawab sapaan Tuhan. Bergantung pada kesiapan mereka di dalam menjawab sapaan Tuhan. Cara dan waktu serta motivasi yang berbeda-beda ini mengingatkan bahwa membangun ulang tubuh kita agar layak menjadi bait Allah bukanlah perkara mudah. Sebagaimana Salomo memerlukan waktu bertahun-tahun untuk membangun bait Allah. Namun jika free will kita diarahkan kepada kehendak Tuhan dan tentunya dengan berkat kerahiman Allah, maka bait Allah akan terwujud dalam diri kita. Ketika Allah hadir dalam diri kita, maka pemulihan diri akan terwujud sebagaimana kehadiran Allah Putra di Genesaret yang memberi kesembuhan bagi banyak orang yang datang memohon kesembuhan. Semoga kehadiran Allah dalam diri kita akan memancarkan wajah Allah serta membawa kesembuhan bagi diri kita, sesama, dan lingkungan kita. Dengan demikian, tubuh kita menjadi bait Allah. Allah Bapa yang Maha Rahim, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena kami Engkau perkenankan untuk mendengarkan sabda-Mu. Bimbinglah kami untuk senantiasa memiliki iman yang sederhana sebagaimana anak-anak dan membawa segala kebutuhan kami kepadamu. Semoga kehadiran-Mu senantiasa menguatkan dan menyembuhkan kami, serta kami selalu tunduk kepada perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kami dalam hidup ini. Semua ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami,
yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.